Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Kelas Desain. Nah, materi kita kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang sebelumnya kita sudah sampai di materi membuat tampak ya. Terakhir materinya di tampak samping kiri. Nah, materi kita kali ini adalah membuat tampak bagian depan. Nah, kita akan coba cek 3D-nya. 3D-nya kira-kira modelnya seperti ini ya. Nah, ini tampak depan. Kalau kita ambil front, nah posisinya dari depan kira-kira seperti ini ya. Nah, gini modelnya untuk dari depan. Nah, bagaimana cara membuat tampak depannya kira-kira? Nah, caranya sangat mudah sebenarnya ya, tidak terlalu sulit untuk membuat tampak seperti ini. Jadi pertama teman-teman itu selesaikan satu per satu dulu ya. Kita harus menyelesaikan satu per satu. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke, jadi pertama ini teman-teman tinggal copy dulu denanya. Silahkan copy denanya seperti ini ya. Oke. Nah, kira-kira saya posisikan di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita anggap bahwa kita memandang dari sini, bisa ya. Nah, ini dibayangkan kalau kita arah pandangnya masuknya ke sini, ya seperti itu. Atau dari sini juga bisa, ya dari sini juga bisa sama. Nah, kita arah pandangnya seperti ini. Oke, ini saya akan perdekatkan dulu ya nanti karena ini akan jadi referensi. Ini kita copy. Jadi ada dua bidang bisa referensi di sini, bisa juga di sini, dua-duanya bisa. Nah, sekarang kita akan coba proyeksikan dulu bagian atap ya. Bagian ini ya, bagian puncak kuda-kudanya seperti itu. Jadi atau bagian atapnya ya, bagian atapnya dulu. Nah, kebetulan di sini itu atapnya tidak terlihat ya, kayak gini, terpotong garisnya. Nah, sekarang kita akan coba sambung dulu. Kita F kemudian R0, ini dengan ini garis atap, ini juga garis atap ya. Nah, ini adalah garis atapnya seperti ini. Nah, ini tentunya kalau kita dari depan garis puncak atapnya yang ini ya, yang ini. Oke, dari sini ya. Nah, jadi caranya diproyeksikan karena ini adalah puncaknya, kita ambil XL. Ya, coba teman-teman ketik XL dulu, saya pelan-pelan aja ya. Nanti diprotes lagi terlalu cepat Bang materinya. Ya, XL kemudian tekan H. Oke, kita ambil puncak atapnya dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah bagian puncak atapnya. Terus kita ambil dulu paling bawah sekali. Ini sebagai referensi saja. Nah, saya ambil ini bagian depan ya. Cari ini bagian depan sama juga ya, pasti ketemu sama. Nah, terus kita buat XL vertikal ini kita taruh saja seperti ini dua-dua ya. Ini kenapa harus dua garisnya diambil? Nah, XL vertikal ya. Jadi XL V tentang V, kemudian ambil sisi luar kemudian sisi dalam dua-duanya. Ini juga sama. Kenapa harus dua-duanya diambil? Karena kalau kita dari depan itu kelihatan dia seperti ini. Oke, ini juga dua, ini juga dua. Nah, makanya kita ambil dua-dua seperti itu. Nah, setelah ini kita buat garis horizontal dulu, XLH. Oke, nah ini kita buat sejajar seperti ini. Kemudian ini dibuat rectangle saja, rectangle. Kemudian ini seperti ini ya, didigitasi saja rectangle. Kemudian seperti ini juga sama. Oke, ini juga rectangle bagian atap ya, rectangle. Ini juga di bagian sini. Oke, seperti itu.
Jadi ini adalah bagian atap. Nanti sebagian tidak kelihatan ya, karena kalau kita lihat itu ini agak tinggi sedikit daripada ini ya. Jadi kalau kita perhatikan itu atapnya tidak kelihatan karena ditutup sama ini ya, tampak depannya karena ada talang. Nah seperti itu. Terus selanjutnya oke. Nah kita akan selesaikan dulu bagian ini ya, list yang ini. Nah bagaimana caranya? Kalau kita lihat ini yang masuk ke sini itu dari kita ambil dari pinggir ke sini itu sejauh sekitar 190 cm. Kalau ini kan keluar 15 cm ya yang atas. Oke. Nah, kita anggap itu yang ini keluar itu sekitar 15. Nah, oke, jadi selanjutnya kita akan proyeksikan dulu yang ini. Jadi penebalannya itu posisinya di atas kamar yang ini ya, melintang dari atas kamar seperti ini. Oke. Nah, jadi kita buat ketinggiannya dulu. Yang paling ini ya, kita ambil tingginya ini. Oke. Ambil ini, kemudian ini ya, terus yang ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk garis yang tadi ini sudah tidak kelihatan garis atapnya ya, nanti kita hapus saja yang ini karena ditutup sama ini garis atap. Ini kita anggap garis atap sudah tidak kelihatan, nantinya kita tandai dulu. Kemudian ini dipotong, kemudian batasnya tadi ya dari pinggir sini XLV. Nah seperti ini, dari pinggir kita masuk offset 190 dari sini ya. Oke. Nah yang bagian atas kita potong batas, ini batas. Oke. Nah terus bagian bawahnya ini ya. Oke. Nah ini keluar 15, ini kita keluarkan lagi 15 untuk yang atas. Seperti ini di lain saja, ini juga di lain kayak gini ya. Kemudian ini kita buang. Oke. Nah terus yang ini nyambung tentunya ya, yang sebelah sini ini nyambung turun. Ini juga kita potong lagi, trim TR, enter sekali klik ini. Oke. Nah terus ini kita buang, ini ya, ini dipotong juga sorry. Kayak gini, ini terus ke bawah seperti ini. Oke, nah sekarang ini masuk sesuai dengan ini ya, kayak sini. Nah, 13. Oke, karena acuannya dari sini. Jadi dari sini. Oke, 13 ya. Jadi ini masuk juga 13. Ini kita explode dulu karena tergabung, X enter. Offset 13. Oke, kayak gini ya. Nah, tadi itu 15 dari sini ya. Oke. Nah, dia seperti ini jadinya. Kemudian ini dibuang yang ini garisnya. Trim. Nah, maka garis yang ini tidak kelihatan karena ditutup sama tembok yang di sini. Jadi ini posisinya di bagian belakang. Berarti ini saya harus buang karena saya anggap tidak terlihat seperti itu, kawan-kawan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ya. Nah, ini kita samakan dulu MA sama ini tetap ada Oke, tetap ada di sini ya, yang ini. Oke, pusat yang ini ya, dan ya. Oke, terus sudah seperti itu, sudah mulai kelihatan ya tampaknya. Oke, nah ini sudah terbentuk, ini juga sudah.
Nah, sekarang yang ini juga sudah ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan dulu semuanya yang ini. Nah, sekarang yang ini lagi. Oke. Tiang. Nah, di sini ada tiang seperti ini. Oke. Nah, jadi caranya itu, jadi sisa main proyeksi. Jadi main-main di proyeksinya. Nah, ini dulu tiangnya atau platnya juga bisa. Jadi misalnya platnya kita mau selesaikan dulu, plat. Oke, di sini kebetulan di sini ada plat kayak gini. XL vertikal ini plat. Oke, ini ada tiangnya di sini ya. Oke, tiang. Nah, terus di sini juga ada tiang. Platnya dulu kita selesaikan ya, tiangnya, terus tinggi plat ini. Oke. Kemudian batas plat. Nah, kita selesaikan dulu ya. Nah, ini rectangle saja. Kayak gini ya, rectangle sampai di bawah sementara. Terus XL vertikal. Nah, batas plat sejajar ini ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, sudah. Kita buang. Sudah. Nah, di sini ada tiang ini, tiang yang ini ya. Nah, ketika dilihat dari sini, nah, di sini ada kelihatan tiangnya. Ini juga ada kelihatan dari sini ya. Nah, di sini yang kelihatan. Nah, ada dua. Jadi XL vertikal di sini. Nah, ini menerus. Ini tingginya XL horizontal setinggi ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita rectangle. Ini di rectangle saja. Oke. Terus ini juga rectangle. Oke. Nah, seperti itu. Ini deh. Nah, terus ini kita copy ke sebelah sini. Kenapa harus di copy? Karena ada dua ya. Ini ya, dua, kanan kiri, sini satu, sini satu, ya kan. Terus yang ini lagi. Nah, ini saya buang sudah. Oh sorry, tetap ini ada ya garis di atas ini. Kenapa harus ada? Karena ini agak menonjol keluar seperti itu. Kemudian, nah ini kita bersihkan lagi tali airnya. Di sini tali airnya ini. Oke. Terus ini 5 cm keluar ya. Nah, jadi ini kita explode, ini juga diexplode. X. Kenapa harus diexplode? Ini kita pecah supaya kalau di offset keluar itu tidak ngikut semuanya. Offset 5. Ini juga 5. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kan, nah, sudah. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kayak gini. Oke. Bisa ya, teman-teman sekalian, sampai di sini semoga dipahami materinya. Terus selanjutnya adalah di sini ada penebalan, tapi di akhir kita akan kerja itu kita akan selesaikan dulu rencana pintunya ya. Ya, sama jendela. Nah, kita selesaikan XL horizontal. Kita selesaikan dulu pintunya. Kita coba ganti layarnya ke notasi pintu dan jendela. Nah, sekarang pintu kita ambil acuan tinggi XL H horizontal. Ini garis bantu. Kemudian tinggi pintu ngacunya ke sini ya. Ini darpol pintunya, tinggian pintunya, karena ini kita anggap sama elevasinya. Terus kita proyeksikan XL vertikal. Nah, ini kita
bentuk. Seharusnya ini agak geser ke sini ya, sedikit pintunya supaya kelihatan. Dan ini di belakang kolom, seharusnya dia di sinilah kira-kira. Kita geser sedikit ya, teman-teman silahkan geser pintunya jadi tidak pas langsung di jadi di sini ada dinding, tetap ada dinding di sini. Oke, nah seperti itu kira-kira. Jadi di sini tetap ada pasangan atau beton seperti itu. Nah kemudian ini kita buat seperti ini. Nah, pintu dulu ya, ini, kemudian ini. Oke. Tinggi lantainya kita ambil dari level 00 yang ini. Oke, XL horizontal. Ini levelnya ya. Pas dudukan pintu di sini. Ini kan kusennya nih. Jadi sejajar dari lantai 0. Kayak gitu. Nah, setelah itu ini kita cek berapa masuknya. 6 ya. Jadi ini saya offset 6 juga. Oke. Nah sekarang ini tinggal di rectangle kayak gini. Ini juga rectangle. Nah sudah. Ini juga hapus ya semuanya. Terus ini sisa dibentuk nih. Ini kita bentuk. Kita offset. Misalnya dia 10 untuk pintu ya. 10 terus. Nah ini sisa di model pintunya. Ini kita explode dulu. Nah misalnya ini kita mau bagi berapa ya, anggaplah bagi 5 atau bagi 4. Teman-teman ketik div, klik ini misalnya bagi 4 lah. Nah, kalau tidak muncul tandanya ketik pt type. Nah type seperti ini, kemudian klik. Oke, nah ini sudah muncul. Ini buat garis bantu aja kayak gini. Nih. Oke, nah seperti itu aja. Selebihnya silahkan dikembangkan sendiri ya modelnya. Nah, model pintunya seperti itu ya, saya model. Kemudian ada jendela. Oh ternyata jendelanya ini kelihatan ya, berarti ini ya. Kalau kita lihat itu ternyata teras itu 186 ya, berarti terasnya ini agak besar. Dari sini ya, ini kecil ya. Nanti teman-teman sambil revisi gambarnya itu supaya ini istilahnya lebih bagus ya, jadi terasnya bisa agak kelihatan. Oke. Saya kembali ke sini. Nah sudah ya pintunya. Terus jendelanya kalau seperti ini itu tertutup jendelanya ya. Seharusnya ini bagusnya ini jendela kelihatan. Berarti ini kita coba ukur. Ini 180 ya, 180. Kalau misalnya dijadikan 2 meter, ini lebih bagus kayaknya kalau 2 meter ya, 200. Nah jadi misalnya ini 200, 2 meter panjang. Nah ini ya kayak gini kira-kira. Ini saya tarik ke sini. Oke. Nah, terus saya buang dulu. Nah ini kita pindahkan di sini kira-kira. Oke. Nah, kayak gitu ya. Ya teman-teman silakan edit dulu denanya. Nah, seperti ini. Oke. Ada perubahan sedikit ya. Ini teman-teman silakan edit dulu yang kalian punya. Jadi saya buat 200 ya. Jadi ini kita geser XL vertikal. Nah batasnya di sini. Berarti semuanya ini geser. Kita geser ke sini. Ini di move ya, move.
blok semuanya, yang ini yang dipindahkan. Nah seperti ini ya. Oke, job plotnya sama, di extend, diperpanjang garisnya. Jadi teman-teman pastikan paham materi dasarnya. Sudah, terus jendelanya kita proyeksikan. Ini panjang jendelanya. Lalu kita coba cek, dia sekitar 190. Nah, di sini ya. Oke, 190. Jadi ini kita proyeksikan XL vertikal. Ini ya, kita ambil. Terus tingginya XL H. Oke, nah ini menyesuaikan tebalnya. Tadi ini 5 ya, kita offset 5. Kemudian offset 90 dari atas ya. Offset 190. Terlalu tinggi ya. Hampir sampai di bawah nih. Ya, kita anggap saja sekitar 170 ya. 170 saja, jangan terlalu besar. Nah, seperti ini. Kemudian offset lagi berapa ya? 5. Nah, kayak gitu. Terus ini rectangle seperti ini juga di rectangle. Kita buang yang ini. Oke, nah kayak gitu. Kemudian ini di offset untuk kacanya, ini masuk ke dalam 8 ya, berarti ini kaca. Enter 8. Nah, kayak gitu. Semoga sampai di sini teman-teman tidak bingung ya. Nah, ini kita coba cek sama ketinggiannya seperti ini, pastikan sama ya. Ternyata bukan ngacu ke sini ya. Harusnya ngacunya ke tinggi kusen, ngacunya ke sini. XL. Nah, ini yang kemarin yang salah. Kita tandai dulu. Jadi XL horizontal, nah ngacu ke sini ya, agak di atas sedikit, berarti ini agak naik. Oke. Nah seperti itu. Terus level 0 nya sama ya. Oke, sudah sama. Oke, sudah benar. Berarti ini mau sedikit diperpanjang ke bawah ya. Ini kusen. Ini kusennya nggak apa-apa, kita tarik aja seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau ini jadi 190, ya, kemungkinan dia seperti ini panjangnya. Nah, kita coba ulang dulu. Nah, ini saya tarik seperti ini. Perbaiki ya. Saya offset tadi 5 masuk. Offset lagi 8. Nah, oke, prosesnya sama tadi untuk proyeksinya. Nah seperti itu. Terus ini lagi jendelanya XL vertikal, kita ambil ini. Oke, seperti itu ya. Terus tingginya, nah ini sejajar, pastikan sama. Oke. Terus nah kita coba lihat di 3D tinggi ini ke sini 130 ya. Nah kita offset 130 seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal di offset lagi 5. Kenapa harus 5? Supaya ini sama, karena ini 5, ini juga 5, jadi
otomatis yang ini juga 5, ini harus 5. Oke, rectangle saja kayak gini, ini juga rectangle. Nah, baru dibuang yang ini. Nah, sekarang ini kita offset juga sesuai dengan yang ini ya, 8, ini sekali 8, berarti ini kita offset dah 8 seperti itu. Baik, sekarang apa lagi ya yang belum? Nah, ini adalah garis lantai tadi. Ini garis lantai. Oke, terus turun 5 cm ya, 5 cm dari sini. Ini adalah, ini ke depan tanahnya. Nah, jadi sini ya, ini proyeksinya. Oke, nah, ini pasti sejajar, ya kan? Nah, kayak gitu. Oke, nah sudah. Terus yang kita mau buat selanjutnya adalah, nah yang ini. Yang ini bisa dibentuk. Kalau ini ukuran kotaknya itu 40-40 ya, jaraknya dari atas 70 ya, ini juga 70 berarti 75 ya. Oke, nah sekarang kita buat asnya dulu ya. Kita coba buat garis bantu dulu. Kita buat line kayak gini. Nah, kemudian garis bantu XLP. Ini garisnya anggaplah 0,13. Ini pindah. Nah, sekarang tadi itu jaraknya dari atas 70 ya. Kita buat 70 sesuai 3D nya. Kemudian ini dia buat kotak 40,40 seperti ini. Oke, pas di sini ya. Nah, terus ini 2, tebalnya ini 2 cm. 4. Ini kita offset 4. Oke, nah kemudian jaraknya dari sini, ini kita kok move. Nah, oke, jaraknya kita buat 75. Nah, sekarang ini tinggal kita copy ke sini. Oke, nah dia seperti itu ya. Nah, sudah, itu aja jadinya. Oke, terus ini juga sama tadi, garis 0,13. Sekarang ini kita cek. Nah, ada penebalan seperti ini ya. Nah, ini ada penebalan kayak gini. Ini jaraknya 50. Terus ini 2 cm ya. Terlalu kecil sepertinya kalau 2 cm ya, anggaplah 3. Ini kita offset 50. Oke, nah, terus ini kita buang dulu trim. Offset 2, 3. Kita buat 3. Nah, kemudian ini tinggal di copy lagi seperti ini. Nah, oke, satu kali lagi. Nah, gini aja jadinya. Nah, sekarang ini dipotong, trim. Oke, ini dibuang ya. Saya kira teman-teman sudah paham itu. Nah, ini ya seperti itu ya jadinya. Oh, tadi sudah benar ya. Oke, jadi ini tidak usah dibuang tadi yang di sini, yang ini. Nah, tetap ada di situ. Oke, nah seperti ini. Terus, nah di sini di atasnya itu ada kayak gini, ada roster ya, roster.
jaraknya 20. Ini kita buat spasinya 6 cm. Terus tinggi rosternya ini biasanya 15 ya. Oke, nah sekarang ini kita bagi dua, XL vertikal V, nah seperti ini. Terus kita buat garis bantu lagi, XL horizontal H. Nah kita buat jaraknya 20 ya, naik 20 pas di bawahnya penebalan ya. Atau pas di tengah-tengahnya ini bisa ya, supaya lebih bagus kelihatan. Nah kita ambil di sini aja, offset ini 3, ini 3 ya, seperti ini garis bantu. Terus ini kita copy ke sini. Oke, ini juga sama, ini di copy ke sini. Nah sekarang kita bentuk. Oke, nah ini dibentuk. Nah tebalnya tadi 15, ini ada berapa ya? Ini 3, berarti sisa 12 ya, sisa 12 karena ini sudah ada 3, berarti ini kita offset ke atas 6, ini juga 6 ya. Nah, berarti ini saya dapat 15 yang ini. Oke, betul. Kita rectangle dari sini, ini juga di rectangle. Nah ini sudah banyak garis teman-teman, semoga nggak bingung. Ini kita buang ini ya. Terus ini tidak ada, ini tidak ada juga, ini tidak ada. Nah kayak gitu. Kita offset kira-kira 2 untuk rosternya. Oke, seperti itu ya. Anggaplah seperti itu. Kemudian di atasnya itu ada plat. Oh ini ada plat lagi di sini. Nah, tinggi platnya ini kita ngacu ke sini ya. Ini kebetulan ini ada referensinya, jadi XLH. Nah seperti ini. Misalnya ini ketutup sih sebagian ya, kayaknya terlalu tinggi ya. Kalau kita ngikut ke 3D nya kayaknya agak tinggi ya. Nah sekarang kita akan coba gambar kerjanya sejajar ini saja. Oke, nah, tingginya kita buat 12 saja atau 10 cukup. Nah, kemudian XL vertikal V, nah sejajar dulu kita buat seperti ini, rectangle. Nah ini kita keluarkan 5 cm, 5, sini juga 5 ya. Oke, nah kayak gitu kira-kira. Terus selanjutnya di sini kalau kita lihat itu di bagian ini juga ada roster ya, ini 3 nih. Ini roster berapa nih ya? Roster 25. Nah kalau ini jaraknya dari sini 10 cm. Oke, ini ada roster 25 di sini ya. Roster 25,25, terus offset jaraknya 2. Nah ini kita buat sejajar seperti ini, pinggir-pinggir. Nah kita buat, nah, bagusnya ini di posisi as ya. Coba kita buat as ini. Oke, seperti ini, mirror. Oke, terus ini di copy, kita taruh di sini. Oke, jadi ya. Nah sudah aman kira-kira sampai di sini.
Oke, nah ini tinggal kita buat garis tebal. Ini boleh di copy saja ya yang sudah ada. Oke, jadi ini sisa ini bisa buang. Nah, ini diperpendek saja kira-kira di sini. Buat garis bantu ya di sini, ini anggaplah keluar 100. Oke, sudah. Jadi seperti ini tampak dari depan. Ini tinggal diarsir, enter. Misalnya pakai spandex 132, terus 25. Ini buat sejajar ya, angle-nya 45. Oke, kayak gini. Ini anggaplah 30. Nah, sudah seperti ini jadinya. Dari tampak depan ya. Jadi tampak depan seperti ini jadinya. Jadi kita kasih keterangan. Tampak depan. Seperti ini jadinya. Oke, sudah ada bayangan teman-teman untuk membuat tampak ya. Masih ada yang belum teman-teman, sisanya dibuat sendiri ya. Seperti ini ada apa namanya, naik seperti ini sekitar, bisa sekitar 20. Nah, misalnya ada naik di situ tinggi batas ya, biasanya kita buat sekitar 40 ya, anggaplah 40 ya sih, 40. Oke, ini batas rectangle, ini kita ambil. Ini tebalnya kita buat cuma 0,15 rectangle saja ke sini. Ini juga. Nah, kayak gitu. Ini sih. Oke, saya kira cukup untuk tampak depan materi kita kali ini. Di next video kita akan coba lanjut di tampak belakang. Semoga sampai di sini bisa dipahami materinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.